Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 6 Juli 2025. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Kemuliaan yang Tidak Pudar. Firman Tuhan terambil dalam 2 Korintus 3 ayat 7 sampai dengan ke-11. Jika pelayanan yang memimpin kepada kematian yang terukir dalam huruf pada loh-loh batu datang dengan kemuliaan sehingga orang Israel tidak tahan melihat wajah Musa, karena kecemerlangannya semakin akhirnya pudar juga, betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, tidak mulia lagi. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, biarlah kami mengejar dalam seluruh kehidupan kami, mengejar kemuliaan yang tidak pudar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kemuliaan yang tidak pudar, siapa yang tidak mengenal Musa? Apalagi Musa di pandangan bangsa Israel menjadi tokoh sentral dan sangat penting dalam kehidupan dan budaya secara kesuku, secara negara, apalagi di dalam iman. Siapa itu Musa? Musa menggambarkan adalah satu pribadi yang membawa orang Israel keluar dari Mesir, menggambarkan Kristus yang membawa orang-orang itu keluar daripada dosa dan hukuman maut. Padang pasir, pengembaraan, dan kemudian pengejaran daripada Firaun. Itu digambarkan tentang kita dikejar-kejar oleh kegelapan, kita dikejar-kejar oleh iblis. Kita dikejar-kejar oleh kuasa yang ingin mengambil kita supaya kita tidak masuk ke tanah Kanaan, supaya kita tidak menyeberang laut Teberau. Secara rohani, menyeberang laut Teberau adalah berarti berpindahnya sebuah kehidupan dari kehidupan lama masuk ke dalam kehidupan baru, berpindahnya kehidupan di dalam ancaman maut masuk ke dalam janji anugerah keselamatan yang Tuhan sediakan. Kita melihat Musa adalah gambaran bagaimana tentang Kristus yang akan datang. Kita melihat Musa dikatakan memiliki kemuliaan sebagai manusia, sebagai hamba Allah, sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan. Di dalam dirinya dikatakan jika pelayanan yang memimpin kematian yang terukir dengan huruf pada loh-loh batu datang dalam kemuliaan sehingga orang Israel tidak tahan lagi melihat wajah Musa karena kecemerlangannya sekalipun akhirnya pudar juga. Kita tahu dengan jelas bagaimana hukum Tuhan itu ditulis dalam dua loh batu. Batu adalah bisa sirna. Tulisan-tulisan yang sifatnya kepada bendani itu akan berakhir ditulis di loh batu. Tetapi ada yang tidak kemudian pudar, yang kemudian itu ada ditulis di dalam setiap hati kita masing-masing, dan ditulis oleh Roh Kudus dan dimateraikan di dalam darah Kristus. Itulah antara kemuliaan yang memang itu mulia, yang bisa pudar, dan kemudian ada kemuliaan yang tidak bisa pudar. Sehingga dalam perjuangan kita, biar kita boleh mengejar seluruh kemuliaan yang tidak bisa pudar. Mari kita lihat pada ayat yang berikut. Betapa lebih besar lagi kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, betapa lebih mulia lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Di sini ada dua kata. Pelayanan yang membawa kepada penghukuman itu mulia. Kita tahu dengan jelas hukuman-hukuman Tuhan yang dinyatakan kepada setiap kita masing-masing itu mulia. Dengan hukuman itulah bagaimana iblis dengan seluruh pengikutnya satu hari kelak nanti itu akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Kita tahu dengan jelas penghukuman yang tanpa ampun, tanpa pengampunan dosa, itu hanya diberikan kepada iblis. Karena iblis ditawarkan pengampunan dosa pun dia tidak akan bertobat. Iblis tidak mengenal yang namanya pertobatan. Iblis akan terus mengerjakan kejahatan di seluruh kehidupannya. Sampai kemudian dia bertemu di dalam pengadilan Tuhan. Tetapi setiap kita masing-masing mendapatkan penghukuman itu untuk mengingatkan kita kembali ke dalam jalan dan kebenaran firman Allah. Kita tahu dengan jelas ada dua reaksi tatkala orang-orang menerima penghukuman Tuhan. Sewaktu ditegur Tuhan, diberikan izin oleh Tuhan berbagai macam problem dan masalah hidup termasuk terjadi kepada kita. Ada orang yang kemudian datang kembali kepada Tuhan dan itu harapan Tuhan. Hukuman itu supaya kita mengingatkan kita agar kita jangan kemudian masuk ke dalam hukuman yang jauh lebih berat di kehidupan kemudian hari.
Biarlah kita mendapatkan penghukuman Tuhan di dalam dunia ini, supaya kita terlepas daripada penghukuman kekal yang kita akan terima suatu hari kelak nanti, suatu kita tidak mau dibenarkan oleh Allah. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah kita belajar mencari kemuliaan yang tidak pudar. Ayat 10 dikatakan sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, tidak mulia lagi. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebih lagi yang tidak pudar itu disertai kemuliaan. Sahabat seperjalanan, ada mulia yang sifatnya itu bisa pudar. Apa itu pudar? Seluruh pelayanan kita sebaik-baiknya, bagaimana para rasul pun pada akhirnya meninggal. Para nabi yang dipakai oleh Tuhan juga pada akhirnya meninggal. Raja-raja yang dipakai oleh Tuhan juga pada akhirnya meninggal. Kemuliaan mereka akan pudar dan mereka mengerjakan kebenaran, berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi ada kemuliaan yang tidak pernah akan pudar, yaitu satu tokoh yang bernama Kristus. Kita tahu dengan jelas, Nabi mati, Rasul mati, tetapi Yesus setelah mati mengalami kebangkitan. Dan hanya kemuliaan Kristus yang tidak pernah pudar. Sekalipun dia mengalami kematian, tapi kematian itu tidak memudarkannya. Bagaimana Kristus bangkit dari kematian. Dan kebangkitan itulah yang memberikan janji juga. Setiap orang yang sudah percaya kepada Kristus, satu hari akan dibangkitkan dan mengalami yang namanya itu kemuliaan yang tidak pernah akan pudar. Kita tahu dengan jelas di dalam Wahyu 21, bagaimana surga itu tidak dibutuhkan lagi penerang seperti bulan, bintang, matahari. Karena kemuliaan Tuhanlah yang akan menjadi terang untuk kehidupan kita di dalam kekekalan. Kita tahu dengan jelas manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi kehidupan kita secara badani akan menjadi tua dan mengalami proses kematian. Toh akhirnya pudar. Secantik-cantiknya orang akhirnya pudar. Seelok-eloknya seorang lelaki akhirnya pudar. Sekaya-kayanya kehidupan seseorang akhirnya terlepas, tidak bisa digenggam, dibawa kepada kematian. Kedudukan yang setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, akhirnya pun kita akan turun dari tahta tersebut. Tidak ada yang mulia di dalam dunia ini, apalagi seluruh yang duniawi itu kemudian dipakai untuk perbuatan jahat. Yang duniawi saja kita pakai yang sifatnya seluruh unsur yang ada dalam dunia, materi, kehidupan, nafas yang akan pudar, yang akan mengalami kematian, yang kita pakai dengan baik pun tidak bisa kita pertahankan. Tapi Tuhan akan memberikan kemuliaan yang tidak pernah akan pudar di waktu kemudian hari. Dengan demikian sahabat seperjalanan, biarlah sewaktu kita hidup, yang pertama, jangan hidup di dalam keberdosaan. Jangan silau dengan kemuliaan dunia yang sifatnya itu adalah palsu, yang membawa kepada kebinasaan, yang membawa kepada kematian. Biarlah seluruh yang bisa pudar di dalam dunia ini kita pakai untuk kemuliaan dan untuk pekerjaan dan kerajaan Allah. Dan suatu hari kelak nanti kita akan berhadapan dengan Tuhan yang mulia, yang agung, yang maha tinggi. Kemuliaan yang tidak pernah akan pudar di dalam kekekalan. Kemuliaan yang tidak pernah akan pudar itu tidak pernah akan digerus oleh waktu, tidak pernah akan digerus oleh sakit penyakit, dan tidak pernah ada masalah yang akan menghinggapi setiap orang percaya yang sudah dipilih oleh Allah. Mari sahabat seperjalanan, kita berjuang agar dalam hidup ini kita jangan sampai silau oleh kemuliaan duniawi yang bisa pudar, tetapi kita akan mengacu kepada kemuliaan yang tidak pernah akan pudar di dalam kekekalan. Mari kita hidup baik-baik, jaga hidup dalam kebenaran yang sementara ini, yang fana ini. Biarlah kita menjauhkan seluruh dosa, biarlah kehidupan kita menjadi berkat dan kehidupan kita di dalam pembenaran dan kebenaran Tuhan. Sehingga satu hari kelak nanti kita akan menerima kemuliaan yang tidak pernah pudar. Kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan yang terbaik. Jadikan hidupmu selama hidup kami mengejar kemuliaan yang tidak pernah pudar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.